Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya hari ini anak-anak kelas 4, 5, 6 dimanapun berada? Semoga dalam keadaan selalu sehat walafiat, meskipun masih dalam pembelajaran jarak jauh saat ini. Gimana hari ini? Sudah siap belajar kan? Pasti sudah siap dong. Sebelum belajar, kalian jangan lupa sarapan terlebih dahulu supaya konsentrasinya selalu penuh, dan tidak lupa yang paling utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Nah, anak-anakku kelas 4, 5 dan 6, hari ini Bapak akan melanjutkan materi yang kemarin, ya. Materi tentang bab lingkaran yang kemarin sudah dibahas. Yang pertama titik pusat, terus jari-jari, diameter, dan busur. Hari ini kita akan bahas 4 lagi, yakni tali busur, kemudian ada juring, kemudian juga ada tembereng, dan ada yang terakhir apotema. Ayo kita lihat penjelasan Bapak satu per satu. Disimak ya. Baiklah anak-anakku, perhatikan penjelasan Bapak sebagai berikut. Lingkaran dan bagian-bagiannya, tahap kedua. Kompetensi dasar 3.4 menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Satu lagi apotema. 4.4 mengidentifikasi titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Satu lagi apotema. Indikator pencapaian kompetensi menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring lingkaran. Satu lagi apotema. Tujuan pembelajaran: siswa dapat menyebutkan unsur-unsur lingkaran. Siswa dapat menjelaskan pengertian tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Siswa dapat mengidentifikasi gambar tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Bagian-bagian lingkaran, tahap kedua. A. Tali busur. Lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Berbeda dengan diameter, tali busur tidak melalui titik pusat lingkaran. Tali busur lingkaran tersebut ditunjukkan oleh garis lurus AD yang tidak melalui titik pusat. Perhatikan gambarnya sebagai berikut. Ya, kalian perhatikan gambarnya. Ini untuk tali busur itu, ya, tadi ditunjukkan oleh AD, berarti titik A, terus titik D. Tapi perhatikan baik-baik, yang lurus ini ya, tarik garis lurus, ya, lurus, lurus, lurus. Itu adalah garis lurus AD yang tidak melalui titik pusat. Kan titik pusatnya ini, O. Nah, kalau tali busur itu dari titik lengkungan ini ketemu ke titik lengkungan, tapi yang di dalam lingkaran ini yang lurus ya. Sekali lagi. Oke. Jelas ya? B. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur.
Pada gambar berikut, tembereng ditunjukkan oleh daerah yang diarsir dan dibatasi oleh busur AD dan tali busur AD. Beda ya, kalau busur AD dan tali busur AD beda ya. Lihat gambarnya. Ini yang sudah ada jelas dikasih tanda panah ini ya. Nah, ini adalah tembereng ya, daerah di dalam lingkaran ya, yang dibatasi oleh dua bagian, yaitu busur AD ya, yang busur itu adalah yang melengkung di luar. Kalau tali busur itu adalah yang garis lurus ya, dari titik A ke titik D. Jelas ya? C. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Pada gambar di bawah ini, juring lingkaran ditunjukkan oleh daerah yang diarsir, yang dibatasi oleh jari-jari OC dan OB serta busur BC atau CB, dibolak-balik tidak masalah, dinamakan juring BOC. Perhatikan gambar nih. Jadi juring lingkaran itu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Ini jari-jarinya dari titik O ke titik C itu adalah satu jari-jari. Kemudian dari titik O lagi ke titik B itu juga satu buah jari-jari, berarti dua. Terus dia dibatasi juga bagian luar lengkungannya itu C, ini yang Bapak ini, ke titik B atau BC, sama aja bolak-balik. Nah, daerah inilah yang disebut dengan juring ya. Jelas ya? Bagian terakhir yang D, pada sebuah lingkaran apotema merupakan garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran tersebut. Garis yang dibentuk bersifat tegak lurus dengan tali busur. Coba perhatikan gambar di bawah ini secara seksama. Garis OF ini ya, nah, merupakan garis apotema pada lingkaran. Yuk perhatikan gambar nih ya. Jadi apotema itu garis yang menghubungkan dari titik pusat ini dengan tali busur nih yang lurus, tali busurnya yang lurus ini ya, sampai titik D, dari A ke titik D. Nah, terus ditarik deh dari titik pusat ini ke bawah tali busur sampai kena bagian bawah tali busur. Jadi mirip kayak segitiga kalau dibalik sedikit ya kan, ngelihatnya miring, mirip segitiga. Nah, dikasih seperti sudut siku-siku seperti ini ya, sudut siku-siku. Nah, garis yang disebut apotema itu adalah garis yang ini ya. Nah, jadi ada namanya nih, jelas. Itu garis apotema. Jadi disebutnya itu garis OF, bukan OE. Sekali lagi, garisnya OF ya, bukan OE. Sangat jelas ya. Oke. Nah, jadi itu 4 bagian lingkaran tambahan yang bisa Bapak sampaikan. Oh ya, ada yang harus kalian ketahui, perbedaan juring kecil dan juring besar, tembereng kecil dan tembereng besar. Bapak akan buatkan penjelasannya sebagai berikut. Baiklah anak-anak, ini adalah perbedaan juring kecil dan juring besar serta tembereng besar dan tembereng kecil. Coba diperhatikan. Keduanya adalah lingkaran ya.
juring kecil itu daerah yang kecil ini, yang Bapak arsir ini ya. Nah, dia kan dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur, ya kan? Nah, juring kecil itu yang ini, yang Bapak arsir. Tetapi yang juring besar yang ini. Yang besar ini, dan dia tidak berwarna atau tidak diarsir. Itu perbedaannya. Jadi kalian tahu nih, juring kecil itu yang mana, juring besar itu yang mana, ya. Jadi kalau nanti dibuat soal, dibuat gambar, kalian bisa membedakan mana juring kecil, mana juring besar. Nah, yang sebelah satu lagi itu perbedaan tembereng. Tadi itu kan tembereng itu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur, ya, dan tali busur. Nah, sekarang kita lihat tembereng kecil dulu. Nih, tembereng kecil itu yang ini, nih, yang Bapak arsir, ya, kecil ini. Nah, itu kita tulis tembereng kecil. Oke. Kemudian kalau tembereng besar berarti itu yang tidak diwarnai, ini semua. Ini adalah tembereng besar. Titik tengahnya tetap titik pusat O, ya. Titik tengahnya tetap titik pusat O. Berarti ini lingkaran O, ya, sama. Nah, ini disebut sebagai tembereng besar, ya. Jadi kalian bisa membedakan juga mana tembereng kecil, mana yang tembereng besar. Jadi kalau nanti Bapak buat tembereng kecil, berarti yang diarsir. Tapi sisanya adalah tembereng besar yang tidak diarsir atau diwarnai. Begitu juga dengan juring kecil dan juring besar. Jelas ya? Nah, sebelum kita usai, ada baiknya kalian latihan terlebih dahulu supaya pemahaman kalian lebih baik. Ya, yuk kita lihat soal-soal latihannya. Nah, soal latihannya adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar lingkaran berikut. Gambar ini ya. Nih, ada huruf-hurufnya. Ada Q, ada R, ada P. P ini yang di tengah ya. Ada V, kemudian ada S, kemudian ada T, dan ada U. Jadi semua lengkap ya, lingkarannya ini ada hurufnya. Yang diminta oleh soal adalah tentukan tali busur, kemudian tembereng, kemudian juring, kemudian apotema. Jadi tadi penjelasan Bapak ya dari slide 1 sampai 9 ditambah dengan penjelasan perbedaan juring kecil dan juring besar dan tembereng kecil dan tembereng besar. Kalian tentukan keempat soal ini, ditulis di buku matematika biasa, nanti hasilnya difoto dan dikirim ke Bapak untuk diberi penilaian. Bapak rasa itu saja yang bisa Bapak sampaikan di video kali ini. Semoga pemahaman kalian lebih baik lagi. Jika masih dirasa kurang, kalian ulangi lagi video Bapak. Semoga nanti video berikutnya semakin baik lagi ya. Bapak akhiri ya dengan membaca alhamdulillah ya. Semoga pelajaran hari ini bisa diterima dengan baik. Ya, terima kasih yang sudah menyimak. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.